Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyampaikan refleksi dari ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana kita memahami ayat ini dengan 3 hal penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kenangan, yang kedua adalah perjuangan, dan yang ketiga adalah harapan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih untuk ayat firman yang kami baca. Kami mau merefleksikannya. Tolong kami ya Tuhan, untuk mengerti dan menjadi pelaku firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Setiap kita punya kenangan, memori yang disimpan dalam hati kita. Karena kita ada dan hadir saat ini. Apa itu kenangan? Apa yang sudah terjadi di masa lalu. Hal yang baik maupun yang buruk. Yang berkesan maupun yang mengesankan. Semuanya ada di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita punya hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang tidak berkesan di masa lalu, itu menjadi beban hati kita, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Melepaskan itu di hadapan Tuhan dan memohon pembebasan dari memori kenangan yang buruk itu. Supaya kenangan yang indah, yang baik, yang suci, itu yang mendominasi hati kita. Sehingga kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan lebih optimis lagi bagi kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua, perjuangan hidup kita saat ini. Apa yang saat ini dikaruniakan Tuhan kesempatan untuk kita perjuangkan, marilah kita perjuangkan. Entah itu keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang kita perjuangkan, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Kalau kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kepada kita, marilah kepadaku. Beban berat apa yang perlu diperjuangkan pada hari ini dan apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Kita serahkan kepada Tuhan. Jangan ragukan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan menolong kita. Karena apa yang sudah kita nikmati sampai saat ini, itu adalah berkat dari Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan saat ini untuk kita perjuangkan terus, bagi kemuliaan Tuhan, kehidupan sejahtera kita, dan berkat bagi sesama, itu yang terus-menerus kita perjuangkan. Kita memperjuangkan hal yang benar, yang suci, yang baik, yang mulia. Dengan cara kita bekerja keras, dan tentunya kita selalu memohon belas kasihan pertolongan Tuhan, menyatakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan berkarya di dalam hidup kita, berkenan dengan semua perjuangan kita, perjuangan iman, perjuangan yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan di tiap langkah kita. Bagian yang ketiga ialah pengharapan. Apa yang kita mau dapatkan di masa yang akan datang. Pengharapan yang baik kalau kita mendapatkan jaminan. Dan kita tahu manusia tidak bisa menjamin masa depan kita. Lembaga yang dibuat manusia ataupun ciptaan manapun di bumi ini tidak mungkin membuat kita punya jaminan. Yang menjamin harapan kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita adalah janji-janji Tuhan Allah. Di dalam keraguan dan kebingungan kita mengenai masa depan kita, marilah datang kepada Tuhan Yesus. Serahkan semua masa depan itu di dalam janji-janji Tuhan. Janji Tuhan bukan hanya soal berkat jasmani, ataupun perkara pengetahuan dan keterampilan. Hal yang paling utama dari janji Tuhan di dalam kehidupan kita ialah penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Di lembah kekelaman sekalipun, kalau Tuhan yang menyertai kita, maka kita mendapatkan ketenangan. Sekalipun kita di masa depan masih ada keraguan, kebimbangan, karena Tuhan berjanji menyertai kita, di sanalah harapan kita akan menjadi kekuatan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Kristus, marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan. Kelegaan yang diberikan Tuhan karena kita sudah dibebaskan dari kenangan yang buruk, perjuangan yang sia-sia, harapan yang hampa.
Kita mendapatkan kelegaan karena kita menikmati semua kenangan yang baik, yang indah, yang suci, menjalankan perjuangan yang mulia dan agung, dan berharap janji-janji Tuhan kita akan dapatkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kiranya dengan refleksi yang singkat, menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menikmati pertolongan, penyertaan, dan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada kami, untuk kami datang kepadanya, karena kami berbeban berat, dan kami membutuhkan kelegaan. Bebaskan kami dari kenangan yang buruk, perjuangan yang sia-sia, harapan yang hampa. Berilah kepada kami kenangan yang indah, perjuangan yang suci dan adil, serta harapan yang sungguh kami dapat nikmati damai dan sejahteranya. Terima kasih Bapak, berkati kami sekalian. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.